A Indonésia está fazendo o que muitas nações do sul global aspiram, construindo autonomia estratégica sem se tornar um intermediário. Brings the Makedonian into display. Indonesia sits at the center of the Indo-Pacific chessboard. Control of these sea lanes means influence over global. Washington kembali memainkan jurus klasiknya, mengganti istilah tanpa mengubah niat. Dalam 2026 National Defense Strategy, Pentagon resmi tidak lagi menyebut China sebagai ancaman strategis nomor satu. Namun jangan keliru, bukan berarti Amerika Serikat berhenti mengarahkan radar militernya ke Indo-Pasifik. Targetnya kini dibuat lebih halus, lebih diplomatis, dan tentu saja, lebih licik, mencegah dominasi siapapun. Dengan bahasa yang terdengar seolah menenangkan dunia, AS menyamarkan fokus militernya. Tak ada lagi kata musuh utama, diganti dengan narasi penjaga keseimbangan. Padahal peta pengerahan pasukan tetap sama, aliansi tetap diperkuat, dan pangkalan militer tetap mengelilingi kawasan dari Jepang hingga Filipina. China memang tak disebut, tapi jelas masih dihitung. Alih-alih konfrontasi terbuka, Washington kini mendorong strategi denial defense di rantai pulau pertama Indo-Pasifik. Artinya sederhana, jangan biarkan satu kekuatan menguasai laut, udara, dan jalur dagang strategis. Bahasa resminya netral, tapi arah moncong senjata tidak pernah benar-benar berubah. Lebih menarik lagi, AS kini menekan sekutunya untuk berdiri lebih mandiri. Jepang dipersenjatai lebih agresif, Australia diposisikan sebagai ujung tombak, Filipina kembali dipeluk erat, sementara negara-negara ASEAN diminta ikut menjaga stabilitas, dengan catatan, stabilitas versi Washington. Di balik narasi penurunan tensi global, strategi ini justru memperlihatkan satu hal, AS sedang menghemat energi, bukan mundur. China tak lagi diberi panggung sebagai antagonis utama, tapi tetap dijaga agar tidak melangkah terlalu jauh. Bukan karena ancamannya hilang, melainkan karena Amerika kini memilih cara yang lebih sunyi untuk menahan laju rivalnya. Singkatnya, Indo-Pasifik tetap medan utama, hanya bungkusnya yang diganti. Jika dulu AS terang-terangan menunjuk China, kini Washington menunjuk siapapun, sambil berharap dunia lupa bahwa arah telunjuk itu tak pernah benar-benar berubah. Bagi Indonesia, pesan itu jelas, jangan berharap perlindungan penuh dari siapapun. AS kini mendorong negara kawasan untuk menanggung beban pertahanannya sendiri. Bahasa halusnya Burden Saring, terjemahan kasarnya, kuatkan militermu sendiri, kami datang kalau perlu. Disinilah posisi Indonesia terlihat berbeda, tidak gaduh, tidak bergantung, dan justru semakin percaya diri dengan strategi non-aliansi. Sebaliknya, banyak negara ASEAN lain mulai terlihat gamang. Di satu sisi, mereka ditarik AS lewat latihan militer dan akses persenjataan. Di sisi lain, ekonomi mereka terikat erat dengan China. ASEAN dipaksa menari di dua panggung sekaligus, sementara AS menonton dari jauh sambil menentukan irama. Perubahan strategi Washington juga membuat kawasan makin terfragmentasi. Jepang, Australia, dan Filipina diposisikan sebagai pagar keras. ASEAN dijadikan zona penyangga. Indonesia berada di tengah, bukan sebagai perpanjangan tangan, tapi sebagai aktor regional yang tak bisa diabaikan. Inilah yang membuat Jakarta relatif tenang ketika AS mengubah fokus. Karena Indonesia memang tak pernah menggantungkan nasibnya pada satu kekuatan. Ironisnya, saat AS bicara soal menurunkan ketegangan, justru negara-negara kecil ASEAN yang harus menanggung risikonya. Ketegangan tak hilang, hanya berpindah tangan. Dari rival besar ke negara kawasan yang dipaksa bersiap, bersenjata, dan berjaga sendiri. Bagi Indonesia, situasi ini mempertegas satu realitas. Politik bebas aktif bukan slogan, tapi keharusan. Ketika kekuatan besar sibuk mengatur narasi, Indonesia justru diuntungkan dengan fleksibilitas diplomasi dan diversifikasi alutsista. Tanpa aliansi militer, tanpa pangkalan asing, tapi tetap diperhitungkan. Kesimpulannya, AS boleh mengganti target, China boleh tak disebut, tapi ASEAN tak lagi punya kemewahan untuk bersikap polos. Dan di tengah kawasan yang makin dipaksa memilih, Indonesia justru menunjukkan satu hal yang membuat tetangga gelisah. Kuat tanpa terikat, tenang tanpa tunduk. Indonesia memilih jalur berbeda. Alih-alih menjadi reaktan pasif, Indonesia bertindak sebagai buffer stabilizer, menyerap tekanan tanpa mengalami degradasi struktur. Tanpa aliansi,
Tanpa ketergantungan tunggal, Indonesia menjaga ikatan kovalen strategisnya tetap seimbang, cukup kuat untuk bertahan, cukup fleksibel untuk tidak meledak. Negara-negara yang gagal membaca perubahan ini akan mengalami apa yang dalam kimia disebut thermal runaway, ketika tekanan eksternal naik, kapasitas internal tak mampu menahan, dan ledakan tinggal menunggu waktu. Sementara itu, kekuatan besar akan tetap utuh, karena merekalah yang mengatur suhu dan tekanan reaksi. Kesimpulannya sederhana dan brutal. Di laboratorium geopolitik Indo-Pasifik, yang bertahan bukan yang paling keras bereaksi, tapi yang paling stabil strukturnya. Dan hari ini, Indonesia bukan unsur yang siap dipanaskan, melainkan senyawa yang sudah tahan uji. Dalam tatanan ini, kedaulatan bukan hak, tetapi beban. Negara yang tidak mampu memikulnya akan menyerahkannya sedikit demi sedikit, melalui kerjasama, bantuan, latihan bersama, dan janji keamanan yang tidak pernah gratis. Tidak ada penjajah baru, karena penjajahan kini berlangsung tanpa pendudukan. Indonesia memahami satu kebenaran pahit yang sering dihindari, tidak ada penjamin keselamatan selain diri sendiri. Bukan karena Indonesia lebih bermoral, tetapi karena ketergantungan adalah bentuk bunuh diri yang paling sopan. Maka Indonesia tidak berharap dilindungi, tidak juga berharap dipuji. Nusantara ini hanya berusaha cukup keras untuk tidak hancur. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!